Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Umsida Menyapa, tentunya di akun Umsida 1912 bersama saya, Dia Kesuma Katrenada. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Ketua Umum baru Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, silakan Mas, boleh diperkenalkan dirinya dari prodi apa? Ya, nama panjang saya yakni Zain Zidan Amir, biasa dipanggil Zain. Prodi saya Pendidikan Agama Islam. Oke, kalau boleh tahu semesternya semester berapa nih Masnya? Semesternya naik ke-5 sekarang. Naik ke-5. Iya, Oke. Jadi Mas Zain ini boleh nggak sih cerita ke teman-teman nih ya, tentang alasan sebelum Mas Zain itu bergabung di Tapak Suci Umsida, itu alasannya kenapa? Gitu. Bagus pertanyaannya. Jadi memang latar belakang saya sebelum saya masuk di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, saya dulu SMA-nya di Pondok. Saya memang fokus di Tapak Suci. Ya. Jadi sekarang di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, saya melanjutkan apa yang telah saya lakukan sebelumnya di Pondok gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Zain, dulu Pondok itu di Pondok mana ya, Mas? Pondoknya di daerah Trawas. Ya. Terus namanya? Tepatnya Pondok Pesantren LKC. Oh, LKC. Iya. Masya Allah. Ya, dengar-dengar sih mahasiswa Umsida banyak juga yang dari LKC ya. Iya, betul. Iya. Mungkin dari teman-teman LKC ada yang ingin melanjutkan lagi perjuangan Mas Zain selanjutnya. Oke, berarti melanjutkan yang sudah pernah dijalani di Pondok dulu ya Mas ya. Betul. Oke, terus habis itu boleh diceritain gak sih awal mula pertama kali latihan di Tapak Suci Umsida itu merasa senang, ada lucunya atau bahkan minder nih, mungkin kemampuan teman-temannya yang luar biasa atau gimana yang Mas rasakan? Ya, cerita awal saya gabung di Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu saya pikirnya itu awalnya itu merasa ada diskriminasi. Nah, ternyata pas saya udah masuk, saya ketemu kakak kelas yang lain, itu ternyata pada terbuka semua teman-temannya, pada saling membantu, mudah berkawan juga. Jadi yang awalnya saya takut dikucilkan dan lain-lain, itu saya menjadi percaya diri untuk bergabung bersama teman-teman Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, berarti ketakutan yang Mas Zain khawatirkan tidak terjadi dan alhamdulillah justru kakak-kakaknya itu open gitu ya. Saling membantu malahan. Lalu selanjutnya mau tahu kan Mas Zain ini sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam juga ya. Terus juga ikut organisasi lain mungkin? Ya, saya juga ikut di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM ya. Jadi memang saya harus atur waktunya dengan baik. Bagaimana saya aktif di Tapak Suci, bagaimana saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan juga saya di luar itu juga ikut Pemuda Muhammadiyah. Oh, Pemuda Muhammadiyah. Iya, Pemuda Muhammadiyah. Mungkin kakaknya juga ada kerja atau hanya sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi-organisasi aja? Kebetulan saya juga kerja. Saya juga sebagai pelatih renang. Oh, pelatih renang. Iya. Jadi saya juga harus membagi juga waktu saya antara untuk organisasi, kerjaan saya, dan yang terpenting kuliah saya. Bagaimana berjalan itu selaras semuanya. Oke, mungkin bisa ceritakan sedikit nih Mas, gimana caranya memanage waktu nih ya sebagai mahasiswa, sebagai pelatih renang, lalu sebagai ketua umum di Tapak Suci, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Gimana caranya memanage waktu gitu sehingga semuanya itu balance gitu. Oke. Jadi memang yang paling terpenting ialah kedisiplinan. Ya, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita tugasnya bukan hanya belajar di kelas ataupun yang lainnya. Namun kita juga harus menyeimbangi dengan organisasi ataupun pekerjaan. Karena memang saya juga suka olahraga renang, jadi alhamdulillah saya juga bisa mengajar di renang. Lalu juga saya juga suka organisasi, jadi saya juga aktif di Tapak Suci maupun IMM dan Pemuda Muhammadiyah. Caranya yang paling terpenting ialah disiplin ya. Jadi bisa diambil contoh itu biasanya dari ini, jadwal sholat. Iya. Kalau misalnya kita melaksanakan sholat itu bisa tepat waktu, bisa semuanya berjalan dengan baik, insya Allah lah kegiatan
sepadat apapun seperti bekerja, kuliah ataupun organisasi itu akan berjalan dengan baik. Ya, jadi memang yang paling terpenting sih bagaimana kita mendisiplinkan sholat itu tadi. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa ya, yang utama tetap sholat gitu, kewajiban kita sebagai umat muslim. Setelah itu baru urusan-urusan kita di dunia ini yang kita lakukan gitu. Betul, ya Mas Zain ya. Masya Allah sekali. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang berorganisasi. Jadi organisasi itu sebenarnya bukan halangan kita untuk tetap beribadah kepada Allah gitu ya. Betul, Mas ya. Justru memang itu harus yang kita utamakan dibandingkan urusan yang lainnya. Oke. Jadi setelah itu mungkin Mas Zain, saya mau tahu nih ya, gimana ceritanya sebelum jadi ketua umum gitu sampai akhirnya sekarang udah jadi ketua umum di Tapak Suci Umsida gitu. Ceritanya ini memang suatu momen dan amanah yang harus saya lakukan. Awalnya saya nggak pernah kepikiran untuk mencapai sampai titik ini menjadi ketua umum Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Namun banyak teman, adik kelas dan kakak tingkat semuanya mempercayakan amanah tersebut kepada saya. Jadi dengan gimana saya bisa juga memberi kepercayaan kepada mereka ya, pada teman-teman yang memilih saya. Jadi saya usahakan bagaimana kedepannya saya bisa memimpin Tapak Suci ini tetap sama dengan koridor, sama dengan perjalanan sebelumnya yang unggul dalam prestasi, yang tetap berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yang tetap aktif dalam persaudaraan di lingkungan kampus. Iya. Okay, gitu. Terus perasaannya gimana nih setelah akhirnya kepilih untuk menjadi ketua umum Tapak Suci Umsida gitu? Senang, namun juga agak gimana ya, harus beradaptasi terlebih dahulu. Iya, memang soalnya berat ya, berat. Kalau saya pikir itu berat karena memang Tapak Suci bukan hanya tentang berlatih, bukan hanya tentang berprestasi doang, namun konteksnya ini banyak Tapak Suci. Iya, mulai dari keorganisasian juga ada, pengkaderan, kemuhammadiyaan, al-Islam, itu juga mencakupi semuanya. Jadi memang harus beradaptasi itu tadi. Dan juga prestasi ya. Prestasinya yang penting, unggul dalam berprestasi itu tadi. Oke. Terus untuk harapan kedepannya nih, kira-kira Mas Zain mau membawa Tapak Suci Umsida itu seperti apa kedepannya? Untuk harapan saya untuk kedepannya, yakni yang pertama memang kita tetap unggul dalam berprestasi, ya, dan berasaskan akhlakul karimah. Ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai memang Tapak Suci kan sebagai dari ortom dari Muhammadiyah. Dan mempunyai suatu hubungan internal yang baik antara anggota maupun di luar anggota Tapak Suci. Dan yang terpenting untuk pengembangan pemuda Islam. Ya. Iya, dan keren banget ya Tapak Suci ini karena kan di bawah naungan Muhammadiyah ya. Iya, betul. Iya, jadi kita diberikan wadah gitu ya istilahnya ya. Iya, betul. Dan kalau boleh tahu di Tapak Suci Umsida sendiri itu kegiatannya ada apa aja sih Mas? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman gitu. Kan tahunya Tapak Suci Umsida lomba-lomba terus gitu. Emang cuma lomba-lomba aja atau barangkali ada kegiatan lain? Mungkin bisa dijelaskan kayak Tapak Suci Umsida rutinan yang dilakukan itu kegiatan apa? Memang kalau dilihat dari satu pekan itu kita banyak latihannya. Biasanya kita sebutnya itu training center. Iya, di malam hari itu. Di sorenya biasanya itu di hari Sabtu dan hari Ahad itu kita ada latihan wajib, yakni yang fokus pada bidang keilmuan Tapak Suci dalam kegiatan satu pekan. Di dalam kegiatan lain itu juga ada kajian Ramadan, ada kegiatan kultum. Iya, kultum juga ada. Terus juga pembinaan baca Quran. Iya. Lalu juga ada kegiatan keorganisasian, itu yang penting juga. Dan pengkaderan, bagaimana kita mengkader anggota-anggota lain agar bisa menggantikan apabila nanti jabatan saya, jabatan teman-teman yang lain udah habis. Yeah. Banyak banget ya ternyata kegiatan Tapak Suci Umsida gitu. Tapi menurut Mas Zain, kalau yang di training center itu mungkin bisa dijelaskan nih, training centernya Tapak Suci Umsida itu modelnya kayak gimana gitu. Training center itu di malam hari itu modelnya pemanasan biasanya. Nah, pemanasan ini banyak ke fisiknya biasanya. Fisik. Iya, fisik, latihan fisik. Mulai dari kita melakukan
ya kan namanya tapak suci fokus di dalam bela diri ya. Itu kita melakukan tendangan, melakukan pukulan, bagaimana pukulan yang baik, tendangan yang baik, lalu bagaimana kita memang untuk memposisikan kita berada di gelanggang itu bagaimana, ya itu kita kupas semua di dalam training center itu tadi. Berarti training center ini dilakukan untuk kegiatan apa nih ke depannya? Training center ini biasanya untuk memfokuskan untuk menjadi atlet yang berprestasi. Iya, fokusnya untuk membentuk. Untuk kejuaraan gitu ya. Iya, kejuaraan, fokus pada kejuaraan. Lalu untuk di latihan wajib yang Sabtu dan Ahad tadi, itu bisa dijelaskan kegiatannya apa saja? Untuk di hari Sabtu dan Ahad, ini fokus pada keilmuan biasanya. Ya, karena memang di tapak suci bukan hanya prestasi, juga ada keilmuan dari tapak suci itu sendiri. Biasanya kita sebutnya jurus-jurus, ya jurus-jurus nasional ataupun yang lain-lain. Itu kita pelajari di hari Sabtu dan di hari Ahadnya. Iya. Kalau boleh di-spill 1 atau 2 jurus di tapak suci itu namanya apa? Gitu? Ya, jurus-jurusnya itu biasanya diambil dari hewan maupun tumbuhan. Ya, ada yang harimau, lembu ataupun mawar gitu. Oh gitu ya. Ya jadi mungkin bagi teman-teman yang lain yang belum tahu gitu ya, ternyata lucu ya, bisa dibilang sedikit lucu gitu ya, karena nama-nama jurus yang ada di tapak suci itu kita ambil dari hewan dan juga dari tumbuhan. Oke. Terus habis itu mungkin bisa opini dari Mas Zain sendiri nih, kan tapak suci itu di bawah naungan Muhammadiyah. Kalau misalkan dengar berita itu mungkin ada banyak organisasi silat lainnya yang di luar sana gitu, yang mungkin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma seperti itu ya, dan juga bahkan berdampak ke seluruh pesilat di Indonesia gitu. Mungkin tanggapannya Mas Zain tentang itu, dan bagaimana tapak suci Sida ataupun tapak suci sendiri itu menyikapi kalau misalkan tentang hal yang tersebut. Baik. Memang kalau kita di luar sana ya, kita memandang seorang pesilat ataupun orang yang aktif dalam bela diri itu biasanya pandangannya buruk. Nah, namun di dalam tapak suci sendiri, karena tapak suci memang bagian dari Ortom Muhammadiyah, kita memang dijaga dan diarahkan bagaimana kita fokus di dalam olahraga, terutama bela diri, namun juga berfokus berlandasan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi akhlak kita, perilaku kita itu kita semua pelajari dulu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi mungkin di luar sana, banyak di luar sana memang orang yang fokus, yang suka dalam bela diri itu hanya mengambil bela dirinya saja, sehingga timbul rasa kesombongan. Sehingga terjadi kericuan dan lain-lain. Nah, sedangkan di tapak suci fokusnya terutama tapak suci Sida itu tidak. Nah, jadi kita tetap mengajarkan ilmu bela diri, kita juga mengajarkan keagamaan al-Islam maupun kemuhammadiaan, yang mana itu membuat kita menjadi seorang pesilat yang seimbang lah. Ya, jadi prestasi oke, terus akhirat juga oke. Yang mana akhirat ini yang membimbing kita agar kita selalu tunduk lah, tidak menjadi orang yang sombong gitu. Ya, berarti semuanya boleh tahu nih, biasanya tagline-nya tapak suci itu apa sih, yang ada bahasa Arabnya gitu. Tagline-nya tapak suci nih ya. Yang biasanya di akhir kalau penutupan gitu kan, biasanya ada penutupan dengan iman gitu. Oh, itu iya. Biasanya sih memang kita paling suka kalau selesai latihan ataupun selesai kita kejuaraan, itu memang yang selalu kita ucapkan, yakni dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Nah, itu ada ayatnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, gitu. Mungkin dari situ ya akhirnya tapak suci itu tetap menjaga marwahnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin Mas Zain bisa sampaikan kalau misalkan habis ini kan ada mahasiswa baru nih di Sida ya, mungkin bisa sampaikan ke teman-teman kayak kalau misalkan mau join organisasi itu sekiranya pilih tapak suci Sida. Nah, tapi kan banyak banget nih organisasi di Sida dan juga UKM lainnya. Mungkin sebelum itu Mas Zain bisa berikan alasan kenapa sih mahasiswa baru Sida itu harus milih tapak suci Sida.
menurut saya Tapak Suci Umsida ini termasuk UKM yang paling banyak prestasinya. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa baru ingin mencari prestasi terutama di bidang olahraga, boleh, sangat baik lah, sangat bagus, karena memang Tapak Suci Umsida kita mewadai semua teman-teman mahasiswa baru yang ingin berprestasi. Dan juga bukan hanya itu, bukan hanya berprestasi, kita juga fokus dalam kegiatan keagamaan maupun kemuhammadiyaan, nah, dan juga keorganisasian. Jadi jangan takut teman-teman yang memang belum mempunyai basic dalam berolahraga, ya, karena tetap masih kita wadahi teman-teman yang memang fokusnya di dalam keorganisasian, al-Islam maupun kemuhammadiyaan. Jadi tempatnya banyak lah untuk menampung mahasiswa baru ini. Oke, berarti kalau bisa aku simpulkan nih Mas ya, berarti di Tapak Suci itu kita bisa berorganisasi, betul. Kita bisa sehat juga ya karena ada keatletannya, dan juga kita bisa berprestasi seperti itu ya, dan juga ada al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Jadi kalau bisa dibilang Tapak Suci Umsida tuh lengkap gitu ya Mas ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini aku punya pertanyaan nih buat Mas Zain. Kalau misalkan Tapak Suci Umsida ini dijadikan makanan, kira-kira makanan apa sih yang cocok menggambarkan image-nya Tapak Suci Umsida? Makanannya? Iya, makanan. Mungkin seblak ya. Oh, seblak. Iya. Karena ya seblak kan memang banyak cirinya kan. Ketika kita pesen seblak kan pasti ada pilihan-pilihannya. Iya, ada kerupuknya. Iya. Dan di dalam Tapak Suci juga begitu. Bukan hanya bela diri doang, tapi juga banyak kegiatannya yang lain-lain. Dan juga seblak kan biasanya pedas nih. Nah ini yang menantang di Tapak Suci. Jadi Tapak Suci bukan hanya kegiatan yang begitu-begitu saja lah, namun kegiatannya juga banyak yang menantang. Nah, dan yang terakhir juga ini sih biasanya nagih kan ya, kalau seblak itu ya. Iya, nagih banget. Nagih kan, mau lagi ya. Begitu juga di Tapak Suci. Iya, karena kegiatannya yang sangat banyak itu tadi. Iya, nah kalau Mas Zain kan beranggapan bahwasanya Tapak Suci Umsida ini seblak. Kalau teman-teman gimana? Kira-kira setuju nggak sih kalau Tapak Suci Umsida ini kalau jadi makanan ini bakal jadi makanan seblak gitu ya? Baik, terima kasih Mas Zain atas kehadirannya di podcast Umsida Menyapa pada kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi gitu. Dan pastinya teman-teman jangan lupa untuk gabung di Tapak Suci Umsida. Nanti akan bertemu dengan Mas Zain, akan diajari dari awal bagaimana caranya berolahraga yang benar, setelah itu dengan keatletan dan juga prestasinya. Nah, siapa nih? Jangan sampai kalian ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kuliah pulang aja, tapi harus bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Baik, terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.